Selama Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur, tentunya saya tetap akan membahas beliau di konten-konten saya, baik di YouTube, di Facebook, di TikTok, dan juga di medsos lainnya. Karena banyak sekali potensi-potensi yang harus saya bahas, yang harus saya gali dalam diri Pak Deddy Mulyadi, di mana beliau ini selalu memberikan inspirasi bagi semua orang, terutama bagi warga Jawa Barat. Dan pagi hari ini saya sudah berada di kebun milik saya nih, di kebun karet. Biasa saya melakukan aktivitas untuk menyadap pohon karet. Tapi kebetulan nih lagi keluar, bukan keluar, turun hujan ya sedikit, gerimis-gerimis. Nah, untuk menyadap karet kalau ada hujan gerimis sebetulnya dihentikan dulu ya, karena kurang baik bagi pertumbuhan kulit pohon karet seperti itu. Itu sudah menjadi pengetahuan terutama bagi para penyadap pohon karet. Dan tetap saya memberikan semangat kepada rekan-rekan, khususnya para konten kreator, para youtuber, dalam membahas Pak Deddy Mulyadi tentunya tidak akan ada habis-habisnya. Merupakan sebuah inspirasi bagi semua orang, terutama bagi para konten kreator, bisa menyuguhkan, menampilkan, membahas, menyampaikan narasi-narasi tentang Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi alhamdulillah mungkin sudah 1 tahun ini menjadi gubernur Jawa Barat dan sudah memberikan berbagai macam kebijakan yang nyata terasa oleh warga Jawa Barat, tidak cuma omon-omon, tetapi ini mah betul-betul tindakan nyata yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Di bidang kesehatan, Pak Deddy Mulyadi selalu memberikan terobosan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu ya, ketika terjadi musibah, ujian seperti sakit, memerlukan rawatan di rumah sakit, dan sekarang banyak BPJS yang tidak aktif. Pak Deddy Mulyadi itu memberikan instruksi setiap rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Itu sebuah kebijakan yang sangat luar biasa, karena yang namanya sehat itu paling pokok ya, di atas segala-galanya. Orang sakit walaupun banyak harta tidak akan bisa menikmati, tapi kalau orang sehat walaupun di sekeliling banyak makanan pasti lebih enak. Itu yang lebih bagus ya, peribahasa seperti itu. Pak Deddy Mulyadi terutama dalam kebijakan menutup tambang-tambang ilegal yang mungkin selama ini di Jawa Barat banyak sekali, terutama merusak lingkungan, pegunungan-pegunungan, pasirnya diambil. Ternyata banyak penambang-penambang yang ilegal, yang tidak resmi, sehingga mereka itu cuma mengeruk keuntungan menjual pasir tanpa ada pemasukan dalam artian pajak terhadap negara, sehingga alam rusak dan penghasilannya diambil oleh segelintir orang. Jadi Pak Deddy Mulyadi berani menutup tambang-tambang ilegal tersebut, walaupun mungkin sangat berat dan ujiannya sangat berat sekali. Tidak tertutup kemungkinan banyak ancaman-ancaman intimidasi kepada Pak Deddy Mulyadi dengan keberaniannya menutup tambang-tambang ilegal yang selama ini beroperasi di Jawa Barat. Para bupati, wali kota mungkin mereka tidak mampu menutup tambang-tambang ilegal tersebut karena mungkin ya dibackingi oleh bisa juga oknum-oknum pejabat lagi, dan juga oleh ormas-ormas mungkin seperti itu. Karena di kita sudah pada maklum, sudah pada tahu yang namanya backing-backingan sudah biasa terjadi. Nah, pada Deddy Mulyadi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lihat mampu dan berani menutup tambang-tambang ilegal. Dikembalikan lagi ke asalnya, ditutup dulu. Mungkin kalau nanti para penambang itu resmi melakukan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dan ada pajaknya terhadap negara, mungkin akan dibuka kembali. Selama ini mungkin bertahun-tahun mereka mengeruk hasil, contoh pasir di Gunung Galunggung dan juga di mana tuh yang barusan itu awal-awal di Gunung Ciremai, ternyata ada juga penambangan. Nanti kalau terjadi musibah, apa itu longsor atau banjir, itu yang celaka itu, yang rugi itu warga masyarakat sekitar. Tentunya yang harus membiayai itu tetap pemerintah, bukan para penambang tersebut, karena mungkin kalau terjadi musibah para penambang mah akan bersembunyi seolah-olah cuci tangan, tidak merasa tanggung jawab. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi sangat luar biasa. Dari segi lingkungan beliau sangat menjunjung tinggi, menjaga. Dari segi kesehatan sudah terasa oleh warga Jawa Barat. Dan yang lebih bagus lagi, Pak Deddy Mulyadi itu selalu memberikan bantuan langsung menggunakan dana pribadi, bukan dana negara. Banyak kunjungan-kunjungan Pak Deddy yang dalam kunjungan tersebut beliau memberikan bantuan uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan lebih uniknya lagi, Pak Deddy Mulyadi itu tahu warga yang harus dikasih, yang harus dibantu, tidak sembarangan orang dibantu. Soalnya begini ya,
Saya sering lihat di video-video itu ketika Pak Deddy berkunjung, sengaja ada orang itu sengaja minta itu anak-anak, tapi Pak Deddy tidak ngasih. Itu tidak baik katanya orang meminta-minta. Tapi beliau itu memberikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi seolah-olah dia itu tahu orang mana yang benar-benar membutuhkan dan mana orang yang cuma pura-pura ingin dikasih. Makanya mungkin saya sendiri bisa memahami bahwa kita itu jangan berharap kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah memberikan, mengetuk hati seseorang. Contoh Pak Deddy Mulyadi yang selalu bahasa Sunda nama berehannya, bageran gitu, naon istilahna teu kaupan, sanes teu kaupannya, teu kaup ningali anu butuh anu sangsara. Pada Deddy Mulyadi sok langsung we masihan artos ku siwal artosna lain 10.000 nya sanes 100.000, jutaan paling kecil 500.000. Nah itulah kelebihan Pak Deddy Mulyadi yang sampai saat ini menjadi idola saya. Makanya saya selalu membahas di konten-konten saya tentang Pak Deddy Mulyadi, tidak bosan-bosannya, walaupun mungkin yang menonton juga ada yang merasa bosan. Terserah Anda yang senang tentang narasi saya, edukasi saya, tinggal ditonton, yang tidak tinggal di scroll aja. Tapi jangan sampai diludahi ya video saya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.